DPR membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bilang, Satgas ini dibentuk untuk mempercepat koordinasi dan memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota terutama yang terdampak di Aceh, kita sepakat bahwa akan melakukan penanganan pemulihan pasca bencana ini dengan melakukan koordinasi yang intens dan terintegrasi, sehingga penanganan dengan skala nasional bisa membuat percepatan pemulihan bencana. Koordinasi akan terus berlanjut dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat karena DPR itu membuat posko di sini, Satgas Pemulihan Pasca Bencana, yang kemudian ada satgasnya dan bergantian pimpinan DPR akan ngantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intens. Sementara Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta agar pemerintah dan juga DPR mempercepat baik hunian sementara bagi warga, pendangkalan kuala bagi nelayan di Aceh agar roda ekonomi kembali. Muzakir juga meminta kepada Mendagri Tito Karnavian dan Menkyu Purbaya agar pasukan pangan seperti daging jelang Ramadan bisa diberikan bagi warga terdampak. Kita menjelang Ramadan, Pak. Jadi Aceh kalau tidak makan daging, rasanya Ramadan nggak sah, Pak. Seperti itu. Jadi daging yang termahal di Aceh, di seluruh Indonesia di Aceh, Pak. Hari-hari biasa sampai 200.000 per kilo, Pak. Mungkin dengan keadaan ini sampai 300, Pak. Karena banyak ternak yang korban. Jadi kepada Pak Mendagri dan Pak Purbaya, mohon dagingnya, Pak, atau sapi utuh, Pak, untuk kita apakah jual atau apakah kita kasih kepada masyarakat yang dampak supaya dapat menikmati. Menteri PUPR, kalau boleh, Pak, jalan tol diakseskan 24 jam, Pak, yang ada sekarang di Aceh itu. Karena melintas setiap sembako dan sebagainya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut perbaikan fasilitas di Aceh terus dikebut. Bahkan pengerjaan pun dilakukan selama 24 jam. Maupun pekerjaan pembersihan apapun, Ponpes, RSUD, jalan-jalan kota, jalan sekolah dan seterusnya. Karena kita butuh cepat, kita sekarang lakukan 24 jam, Pak. Malam pun kita kerja, dan untuk masyarakat dan teman-teman yang berkenan membantu lebih bersemangat, kita masukkan ke dalam padat karya, Pak, sehingga kita bayar, Pak, sekarang, Pak, mereka. Jadi harapan kami masyarakat yang terdampak dan teman-teman yang ikut membantu bukan sekadar proyek kemanusiaan dan terima kasih, tapi juga ada sedikit sumbangan dari negara, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Diharapkan tak hanya sekadar pembentukan Satgas dan kantor pemulihan pasca bencana, melainkan tindak nyata percepatan agar Sumatera pulih. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemulihan pasca bencana Sumatera kini tengah dikebut. DPR pun membentuk Satgas agar pemulihan ini memiliki koordinasi yang baik dengan di lapangan. Lalu sebenarnya apa saja yang bisa dimaksimalkan agar Sumatera ini kembali bangkit? Dan bagaimana pula agar koordinasi ke depannya lebih baik? Kita akan tanyakan dan juga bahas bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, ada Pak Bakri telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bakri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Disti. Iya, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi
terlebih dahulu apa yang sudah dilakukan diinisiasi oleh DPR. Dalam hal ini adalah Wakil Ketua DPR ada Pak Sufmi Dasko untuk membentuk Satgas Pemulihan Bencana. Ini tentu saja menjadi harapan baru dan juga awal yang baru, awal yang baik bagi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Jadi saya ingin tahu dulu apa saja yang kemudian akan dimaksimalkan dan juga akan dikebut oleh DPR yang kita tahu akan berkantor sementara di Aceh. Iya Mbak, baik terima kasih tentunya pemirsa dan pendengar Kompas TV. Ya kemarin memang kami dari DPR, anggota DPR khususnya Kapoksi Komisi 5 bersama pimpinan DPR yang dikomandoi oleh Pak Prof. Dasko, kita terbang dari Halim menuju ke Aceh, langsung di sana rapat koordinasi terkait dengan Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana di Aceh. Kita tahu memang sudah banyak yang dikerjakan oleh pemerintah, tapi tentu juga jangan sampai ada hal-hal yang tidak tertangani, ya. Tertangani. Oleh sebab itu DPR membentuk ada Satuan Tugas Pemulihan. Nah, di situ baru kelihatan kemarin itu ada memang beberapa hal yang belum maksimal yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tapi kami yakin yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu sebagian besar sudah tertangani. Oleh sebab itu rapat tersebut dihadiri oleh banyak hal, tentu dari kementerian ya, terutama Menteri PU, Menteri Sosial, Menteri Perhubungan, dan Menteri Keuangan ini. Nah, karena memang untuk meyakinkan orang-orang yang bekerja di sana, termasuk juga para pihak ketiga ataupun segalanya, perlu dihadirkan Menteri Keuangan. Nah, kita juga terima kasih Menteri Keuangan langsung eksekusi, meyakinkan kepada pemerintah daerah dan tentu Kementerian PUPR termasuk TNI Angkatan Darat yang bekerja maksimal mungkin bahwa apa yang mereka lakukan insya Allah tidak akan meninggalkan masalah. Nah, oleh sebab itu diundang juga para bupati ya, terutama bupati, ada 6 bupati ya, yaitu Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gilis, dan Tamiang. Nah, kami lihat dari beberapa bupati ini memang mereka memaklumi bahwa Aceh Tamiang ini menjadi daerah yang sangat parah, yang memang perlu penanganan khusus. Oleh sebab itu, tim yang dibentuk ini akan berkantor di sana. Kami sudah diinstruksikan oleh Pak Prof. Dasko bahwa kita akan berkantor di sana bergiliran, akan membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengevaluasi. Karena bagaimanapun juga kerjanya kerja besar ya, dan bencana ini juga bencana besar, tidak bisa dianggap enteng karena menyangkut nyawa manusia. Nah itu mungkin Mbak Aditya, terima kasih sementara. Oke, jadi DPR akan bergantian untuk berkantor di Aceh untuk bisa mempercepat dan juga memaksimalkan terkait dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Apakah ini nanti mekanismenya, sistem kerjanya akan seperti apa? Ataukah nanti akan seperti BRR pada di tsunami Aceh kala itu 2005 hingga 2009 yang punya blueprintnya selama 4-5 tahun? Kita juga ingin tahu untuk Satgas Pemulihan Bencana ini untuk Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ini blueprintnya targetnya sampai berapa tahun untuk bisa menyelesaikan benar-benar kehidupan di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ini bisa benar-benar hidup dan juga penghidupannya. Ya, kami berpikir bagaimana secepat mungkin ya perekonomian di 6 kabupaten ini di Aceh ini bisa cepat berjalan ya. Dari sekian kabupaten itu memang sudah mulai ya. Terutama seperti jalan dari kabupaten menuju provinsi, dari provinsi Aceh ke Sumatera Utara itu udah bagus. Nah ini perlu percepatan. Nah dari pertemuan kita itu memang ada 3 hal ya kesimpulan yang dibacakan oleh Pak Prof. Dasko, yaitu pertama adalah percepatan ya. Kita jangan sampai melakukan perbaikan tapi selesai tapi lama. Nah ini perlu percepatan. Oleh sebab itu tugas daripada kami nanti akan memantau melihat. Yang kedua adalah dari pihak kementerian seperti PU, Perhubungan, ya, Keuangan ataupun Basarnas, BNPB itu nanti akan menempatkan PIC-nya di sana. Karena kami memang lihat masih ada, tidak menutup kemungkinan ya. Kita berharap apa yang menjadi keluhan daripada pemerintah daerah, bukan hanya pemerintah daerah, camat, kepala desa pun kalau perlu masyarakat tahu kemana saya mengadu. Oleh sebab itu kami bentuk PIC di sana. Ya, PIC yang memudahkan koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Terus yang kedua adalah kita perlu penanganan khusus, ya,
Tapi seperti kemarin kita lihat itu yang menjadi keluhan juga adalah pengungsi ya. Pengungsi masih ada di beberapa daerah. Tapi walaupun demikian sudah ada penanganan. Nah, perlu penempatan khusus, penyiapan rumah yang permanen untuk mereka. Nah, di situ pemerintah ataupun daerah itu ada kendala. Masalah tanahnya bagaimana, apakah bisa dibangun apa tidak. Yang kedua, kayu yang berlimpah ruah di sana yang mengganggu, yang sudah dibersihkan itu gimana statusnya, apakah boleh dikelola atau dibuang atau bagaimana, ini kan perlu semuanya. Nah, oleh sebab itu perlu penanganan khusus, termasuk juga apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur. Beliau sudah memikirkan untuk 2-3 bulan akan datang, bagaimana nanti kalau pada saat mau lebaran apa semuanya, jangan sampai nanti sudah dekat baru sibuk menyiapkan ternak apapun semuanya. Oleh sebab itu hal-hal begini perlu dilakukan penanganan khusus. Oleh sebab itu kami hadir di situ di bawah komando Prof Dasko akan siap sedia mendengar dan menyampaikan. Kalau perlu kita akan melakukan tindakan khusus. Ya, jangan sampai saudara-saudara kita 1 kali 24 jam mereka tidak bisa merasakan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Oke, jadi mulai berkantor ini mulai per 1 Januari 2026 tidak hanya DPR tapi juga perwakilan dari kementerian terkait ya, ada dari Kementerian Infrastruktur dan juga kementerian lainnya akan juga berkantor di sana secara bergantian. Iya, betul. Kita akan posko di sana ya, posko ya. Kita posko. Kita tidak ingin penanganannya lambat, ingin penanganannya cepat. Memang koordinasi ini memang pekerjaannya tidak gampang, Mbak. Karena kadang-kadang timbul masing-masing ego masing-masing dan peraturan masing-masing ya. Walaupun satu presiden tapi mereka punya menteri beda-beda. Nah, ini yang kadang-kadang yang harus. Nah, DPR inilah, kita kan di DPR itu ada 13 komisi ya, komisi semua membidangi kementerian. Nah, di sini kita akan melakukan koordinasi. Oleh sebab itu PIC ini sangat penting ya, tidak mau lagi ada bahasa meminta sesuatu alat berat mungkin yang seharusnya dalam kali 1 kali 24 jam bisa didatangkan, tahunya 2, 3, 4 hari ya, mereka sudah menjerit apa semuanya baru terdatang. Oleh sebab itu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo hari ini akan menangani secara khusus ya, secara khusus sampai kita harus standby di sana 1 kali 24 jam bergiliran. Jangan sampai bahwa pemerintah daerah ada bahasa susah menyampaikan sesuatu kepada pemerintah pusat. Nah, banyak hal sebenarnya yang dilakukan. Seperti kemarin Menteri Keuangan juga sudah melakukan bahwa ada perlakuan khusus terhadap anggaran untuk daerah yang terdampak bencana. Ya, saya pikir bukan hanya Aceh, tentu juga Sumatera Barat, Medan juga demikian. Nah, ya sekali lagi bahwa kami DPR itu memang harus selalu hadir di tengah masyarakat. Bagaimana apa yang disampaikan oleh masyarakat, bukan hanya kepala daerah, Mbak ya, bupati, camat, masyarakat yang terdampak langsung pun harus kita dengar ya, karena mereka yang menjerit, mereka yang merasakan. Sebab itu DPR harus hadir di tengah mereka. Termasuk juga mendorong juga BNPB untuk bersurat begitu ya kepada Kementerian Keuangan, karena kemarin juga kan Pak Purbaya mengatakan sebenarnya BNPB masih punya dana tersisa 1, sekian triliun rupiah yang bisa dicairkan hari ini terakhir untuk saudara-saudara kita. Memang ya, betul Mbak. Memang kemarin kita rapat di sana itu yang menjadi plus banyak disampaikan ketersediaan anggaran ya. Menteri Keuangan juga meyakinkan kepada seluruh kementerian jangan takut, jangan ragu bahwa uang pemerintah pusat ada standby khusus untuk menangani bencana ini untuk ke depan. Jadi tidak lagi ada yang menakut-nakutkan seandainya nanti ini tinggal berapa hari. Sampai-sampai kita kemarin mendarat ke Halim, masih juga diadakan pertemuan Menteri Keuangan dengan Kepala Staf Angkatan Darat yang kita tahu hampir menggerakkan 12.000 personilnya untuk membantu bencana yang ada di Aceh. Termasuk juga dari Kementerian Kemenko Pangan begitu ya, karena ini kan erat sekali kaitannya soal pendistribusian bantuan logistik, makanan, kebutuhan masyarakat di sana begitu. Terlebih juga sudah disinggung sebentar lagi mau bulan Ramadan, ini yang kemudian harus menjadi perhatian juga dari pemerintah pusat pastinya ya, Pak Bakri. Iya. Ya, jelas Mbak. Jadi bukan hanya dari infrastruktur, dari kebutuhan sehari-hari mereka juga. Oleh sebab itu kita juga mengapresiasi kepada Pak Menteri PU, Menteri Perhubungan, mereka melibatkan masyarakat ya. Tidak hanya artinya bahwa aparat ataupun relawan yang hadir di sana, tapi melibatkan masyarakat sehingga masyarakat juga dapat penghasilan. Ya, mereka tahu, mereka dibantu dengan uang yang sifatnya swakelola.
ya, sehingga mereka juga merasa perekonomian terbantu. Jadi semua kita gerakkan di sini, Mas, Mbak Isin. Kita gerakkan semuanya bagaimana tidak hanya infrastruktur, tapi bagaimana manusia itu perekonomiannya bisa berjalan. Tapi alhamdulillah kita dengar dari enam bupati itu sudah ada beberapa bupati yang memang mereka sudah merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam penanggulangan bencana ini atau pemulihan bencana ini di Aceh ini sudah terasa mereka. Sudah ada beberapa aktivitas, ya, sudah ada mulai pasar, lampu pun juga sudah mulai dirasakan, begitu juga komunikasi. Ya insya Allah, karena memang ini titiknya menyebar, Mbak, ya. Titiknya menyebar, tidak terfokus ke satu titik, tapi banyak sekali. Dan memang perlu penanganan khusus. Jadi oleh sebab itu Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana ini dibentuk oleh komando kita oleh Pak Dasko ini sangat tepat, dan kami di DPR akan berkomitmen akan membantu terus, ya, lebih cepat, lebih bagus penanganannya, dan insya Allah mudah-mudahan warga kita, masyarakat kita yang ada di Aceh maupun di Sumatera termasuk di Medan juga bisa menikmati tahun baru, termasuk juga dalam rangka menyambut hari raya ke depan ini. Oke, kita harapkan tidak ada lagi report ada desa yang kemudian belum teraliri listrik, belum kemudian ada desa yang masih terisolasi karena tidak ada jaringan komunikasi. Tentu saja kita harapkan di 2026 ini tidak ada report-report semacam itu lagi ya Pak ya, karena memang sudah ada Satgas Pemulihan Bencana. Betul, ya betul, memang kita harapkan, memang kemarin sedikit saya pada saat bicara kemarin sempat interupsi. Ya, interupsi, jangan lagi ada kementerian-kementerian yang minta bantu kementerian ini. Kalau toh memang menteri itu bisa menangani hal tersebut dilaksanakan, termasuk juga seperti kemarin itu PLN perlu orang untuk ini. Saya pikir ya dilakukan aja, PLN sendiri yang ngerjakan, ya, tinggal lapor bagaimana sehingga tidak lagi menunggu waktu. Karena kalau minta waktu dari kementerian ini, minta waktu koordinasi ke sini, butuh waktu. Dan mereka masing-masing punya kesibukan. Saya pikir apa yang bisa dilakukan oleh kementerian tersebut lakukanlah, ya, karena ini bencana, ya, bencana itu perlu penanganan cepat, ya, bukan harus saya bisa bekerja kalau sudah ada jalan, saya sudah bisa melakukan angkutan sembako kalau sudah ada ini, ada itu. Tidak, pokoknya apa yang mereka bisa lakukan. Jangan sampai masyarakat kita menderita di sana. Oke, Pak, informasinya Presiden Prabowo Subianto juga akan melakukan kunjungan lagi, begitu ya, kepada saudara-saudara kita. Informasinya, apakah kemudian Satgas Pemulihan Bencana juga akan mendampingi Pak Presiden, termasuk juga wilayah-wilayah mana, titik-titik mana yang nantinya akan dikunjungi oleh Pak Presiden? Itu kita sudah berbagi tugas, ya, supaya semuanya juga terlibat, ya. Karena ini antusias daripada anggota dewan, ya, yang ada di DPR ini memang antusias sekali, mereka terpanggil, Mbak, ya. Seperti saya, daerah pemilihan saya Jambi, walaupun bukan daerah saya Aceh, Sumatera Barat dan Medan, tapi merasa terpanggil untuk membantu keluarga-keluarga itu. Karena ada orang Aceh, orang Medan, Sumbar juga ada di Jambi, Mbak. Orang Jambi pun ada juga di sana. Jadi tidak lagi kita melihat daerah ini, yaitu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus kita bantu. Mereka saudara kita semua. Oke, Pak, terkait dengan Satgas Pemulihan Bencana ini kan tentu saja menjadi harapan baik supaya kemudian ada percepatan di sana, koordinasinya satu pintu begitu ya. Nah, untuk report progresnya, apakah nanti akan seluruh kementerian ini akan report ke Pak Dasko yang menginisiasi Satgas tersebut, Pak Dasko kemudian mereport ke Presiden, atau seperti apa nanti mekanismenya? Termasuk juga report progresnya ini akan berlangsung 1 bulan kah, atau per 3 bulan, atau seperti apa? Supaya juga kita bisa transparan di sini mengetahui masyarakat. Ya, Mbak, tentu juga reportnya itu saya pikir akan terbuka nanti, ya, akan terbuka. Sebab tidak ada lagi hal-hal yang ditutupi, ya. Kita tahu bahwa ada 3 hal kemarin itu. Pertama adalah percepatan, ya, karena sekarang ini memang sudah berjalan, perlu percepatan lagi gitu. Yang kedua ada penempatan PSI. Jadi tidak ada lagi orang daerah, masyarakat, camat, kepala daerah yang bingung. Saya menghubungi siapa, ya, menghubungi siapa, perlu alat, perlu bantuan ini, perlu sembako, apa semua, tidak lagi. Yang kedua adalah penanganan khusus. Nah, jadi tidak lagi bahwa ini saya bisa menyalurkan ini kalau ada ini. Saya tidak ada lagi apa yang bisa kamu lakukan. Yang penting intinya sampai. Dan kita juga terima kasih kepada Menko Pangan bahwa alhamdulillah beberapa daerah-daerah itu sudah tidak kesulitan terhadap pangannya. Memang perlu dimaksimalkan terhadap transportasi jalan yang
yang memang masih ada. Tapi kita akui hari ini bupati-bupati itu mengakui bahwa banyak kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, kita akui. Dan Pak Gubernur juga mengakui bahwa Pak Gubernur minta tolong bahwa ini perlu percepatan. Ya istilahnya percepatan, jangan sampai mereka menunggu lama. Kalau perlu hari ini mereka teriak, hari ini juga kita siapkan. Oke. Termasuk juga soal anggaran ya, yang kemudian ada perlu penyesuaian juga untuk bisa diprioritaskan ke Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ya. Ya, Mbak, ada yang istimewa, Mbak, perlu juga saya sampaikan dan merasa terharu juga beberapa bupati bahwa kita tahu efisiensi terhadap anggaran daerah pusat ini DAK itu memang kita tahu ada perlakuan khusus ya oleh pemerintah pusat. Nah khusus untuk Aceh, daerah yang berdampak termasuk mungkin daerah-daerah yang lain itu akan dilakukan perlakuan khusus. Saya dengar Pak Menteri Keuangan akan melaporkan ke Presiden, minta persetujuan DPR bagaimana anggaran mereka itu kembali normal. Nah ini menjadi sesuatu yang angin segar bagi kepala daerah untuk melakukan tindakan-tindakan karena mungkin ya dengan adanya efisiensi ini mereka keterbatasan. Dengan dibukanya DAK untuk daerah-daerah yang berdampak bencana itu artinya bupati bisa leluasa untuk menggunakan anggaran itu yang seperti biasanya kepada masyarakat. Karena memang kita tahu DAK selama ini banyak aturan yang memang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Nah hari ini kemarin kita dengar langsung dari Menteri Keuangan bahwa Menteri Keuangan akan menyampaikan kepada Presiden permintaan daerah itu, permintaan para bupati kepala daerah itu yang terdampak bencana DAK-nya harus diperlakukan seperti biasa. Nah ini merupakan yang segar, jadi bukan hanya pemerintah pusat, ya pemerintah daerah, kabupaten, provinsi pun bisa langsung action. Oke, ini menjadi awal yang baik tentu saja kita harapkan. Termasuk juga pengawasan juga yang dilakukan oleh DPR, wakil rakyat untuk melakukan pengawasan anggaran di sana ya Pak, supaya kemudian ini bisa tepat sasaran dan juga tepat guna. Ya betul Mbak, jadi memang anggaran juga harus kehati-hatian ya. Kita tidak ingin musibah ini ada beberapa kelompok ataupun individu organisasi nanti yang akan berurusan dengan lain-lain ke depan. Kita juga berharap bahwa ini kita kerjakan lillahi ta'ala ya ini adalah kemanusiaan ya, mereka keluarga kita bukan orang lain. Oleh sebab itu kita membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu bisa melakukan sendiri dan bisa tegap sendiri, bisa berbuat sendiri dan anggarannya sendiri. Oleh sebab itu kita mengapresiasi sekali kemarin kehadiran Menteri Keuangan itu sangat memberi angin segar kepada kepala daerah. Tentu juga nanti kepada Sumatera Barat, kepada Medan, ya karena kita tahu DAK mereka tuh istilahnya tuh efisiensi. Oke. Nah dengan dibukanya DAK ini mereka akan mempunyai anggaran yang sendiri yang mereka kelola dan mereka bisa salurkan sendiri dengan mekanisme yang jelas. Oke, kita harapkan tentu saja dengan adanya pembentukan Satgas Pemulihan Bencana ini, percepatan untuk bisa Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ini bisa melakukan percepatan yang cepat begitu ya, termasuk juga kehidupan mereka bisa kembali seperti sedia kala, termasuk juga penghidupan mereka. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, anggota Komisi 5 DPR RI dari. Mudah-mudahan dengan Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana di Aceh ini akan ada perubahan yang signifikan. Ya, kami selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami DPR dipilih oleh rakyat, kami harus hadir di tengah mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, Abakri telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi.